Pemirsa, kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club. Kamis yang lalu, atau tanggal 14 yang lalu, kita semua dikejutkan dengan pengumuman tertangkapnya atau ditangkapnya Kapolda Sumatera Barat yang baru saja dimutasikan menjadi Kapolda Jawa Timur. Dan yang lebih mengagetkan lagi bahwa beliau bersama 6 tersangka lainnya ditangkap oleh Polri. Awalnya dibilang Propam, ternyata dari Polda Metro Jaya. Yang mengagetkan lagi itu adalah perbuatan yang dituduhkan adalah menjual belikan sabu seberat 5 kilogram, tapi yang diedarkan baru 3 kilogram. Dan keterlibatan Kapolda ini mungkin peristiwa pertama terjadi di Polri. Kapolda terlibat dengan narkoba, demikian tuduhannya. Dan yang dituduhkan juga bahwa narkoba sabu tersebut adalah berasal dari barang sitaan yang kemudian diambil oleh Kapolda Sumbar dari Kapolres Bukit Tinggi, dan kemudian itu atas perintah Kapolda, dan kemudian Kapolres mentransaksikan ke barang bukti tersebut sebanyak 5 kilogram di Jakarta, dan karena itu yang bertindak adalah Kapolda Metro Jaya atau Polda Metro Jaya. Ini adalah kejadian beruntun yang berturut-turut musibah yang dialami oleh Polri setelah peristiwa terbunuhnya Yosua atau ajudannya Jenderal Sambo, yang dituduhkan dilakukan oleh Jenderal Sambo juga terlibat, dan kemudian terlibat juga ajudannya yang lain, bahkan istrinya yang sekarang baru diadili pekan-pekan ini. Dan setelah itu terjadi lagi peristiwa stadion di Malang, Jawa Timur, Kanjuruhan, yang menyebabkan meninggalnya atau tewasnya 133 supporter bola Malang, Arema Malang, yang juga dituduhkan terjadi kesalahan atau kelalaian dari Polres Malang menembakkan gas air mata ke stadion, sehingga orang berebutan keluar dari stadion dan banyak yang terinjak dan juga sesak napas gara-gara gas air mata, dan juga akibatnya banyak yang korban yang meninggal. Ada yang bilang bahwa dalam sejarah sepak bola modern di dunia ini korban terbesar yang terjadi. Karena itu saya ingin yang lebih jelas dari Kadip Humas Polri, Jenderal Polisi Irjen Pol Dedi Prasetyo. Jenderal, saya bacakan tadi sumirnya dari peristiwa Kapolda Sumatera Barat ini yang baru dipindah dan 4 hari baru diumumkan jadi Kapolda Jawa Timur, yang berarti promosi untuk Kapolda Sumatera Barat. 4 hari setelah diumumkan, belum sempat serah terima, beliau justru ditangkap oleh polisi sendiri. Gimana peristiwa yang sesungguhnya terjadi, Jenderal, agar clear di masyarakat? Baik, Bang Kani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bang Kani. Selamat malam, Bapak-Bapak narasumber. Bang Kani, secara umum bisa saya jelaskan sebagai berikut, Bang Kani. Bahwa kejadian tersebut bermula dari pengungkapan kasus narkoba oleh Polres
Jakarta Pusat ya Bang Karni, ya menangkap 2 orang atas nama H dan atas nama M selaku penjual. BB yang berhasil disita adalah 44 gram, termasuk pembelinya adalah saudara B. Dari kasus tersebut kemudian dikembangkan. Kemudian beberapa tersangka juga ditangkap di wilayah Jakarta Barat. Ada A, kemudian ada T, kemudian juga dikembangkan kembali sampai ditangkap seorang anggota dari Polres Metro Jakarta Barat. Dari anggota tersebut diperiksa ulang kembali dan dikembangkan, ya Bribka A tersebut ya menginformasikan bahwa barang tersebut didapat dari ex Kapolres Kalibaru atas nama Kompol K. Dari Kompol K diperiksa ulang kembali, kemudian Kompol K bersama satu anggota lagi Aibtu J di Tomorang. Disita barang bukti sebesar 305 gram. Dari situ terus dikembangkan oleh tim karena menyangkut masalah ada 3 orang anggota yang terlibat. Kemudian dari hasil pemeriksaan ketemu yang namanya saudari LP. Ya, saudari LP tersebut telah dimintain keterangan oleh penyidik. Ya, ketemu lagi saudara SM, seorang kurir dengan barang bukti yang berhasil disita adalah 943 gram dan ada 4 unit handphone. Pengembangan dari saudari LP diteruskan kepada AKBP DP, ex Kapolres Bukit Tinggi yang tadi Bang Kani sudah sebutkan. Dari hasil pemeriksaan AKBP DP, barang tersebut diketemukan 2 plastik yang masing-masing seberat 984 gram, ya, kemudian 1 plastik lagi 995 gram. Dari hasil pemeriksaan AKBP DP, yang bersangkutan menyebutkan bahwa barang yang diedarkan tadi dari melalui beberapa titik itu adalah dari hasil penyisihan ungkapan kasus narkoba di wilayah Sumatera Barat sebesar 41,4 kilogram yang berhasil diungkap oleh Polres Bukit Tinggi pada saat itu. Kejadiannya adalah pada tanggal 21 Mei 2022. Nah, kejadian tersebut semuanya memang atas perintah dari Irjen TM. Nah, berangkat dari situ, laporan dilaporkan ke Bapak Kapolri oleh Kapolda Metro. Dengan hasil pemeriksaan, kemudian gelar perkara yang sudah dilalui, dan hasil penyitaan barang bukti yang sudah disita oleh penyidik, maka perintah Bapak Kapolri malam itu juga Kadipropam untuk melakukan penjemputan kepada Irjen TM. Nah, dari hasil pemeriksaan Irjen TM pun dilakukan klarifikasi, ya, di sidang kode etik. Memang yang bersangkutan masih menyampaikan berbagai macam alasan. Itu adalah hak yang bersangkutan. Tapi penyidik dengan 2 alat bukti, kemudian dari hasil barang bukti yang berhasil disita, dan mulai proses gelar perkara yang secara komprehensif, langsung memutuskan bahwa saudara TM sebagai tersangka. Khusus untuk penyalahgunaan narkoba yang saat ini disidik oleh Polda Metro Jaya, kasusnya di take over oleh Polda Metro Jaya, terkait menyangkut masalah pelanggaran kode etik, langsung ditangani oleh Propam, Divisi Propam. Nah, ini semuanya sedang berproses secara paralel, baik pidananya maupun kode etiknya. Demikian Bang Kani. Baik, Jenderal, tapi dari pihak TM atau pengacaranya sekurangnya itu mengatakan bahwa itu barang memang sengaja dia kasihkan kepada tersangka L tadi, atau mereka sebut Linda, dan itu untuk menjebak si Linda justru. Artinya 5 kilo itu dia minta dikasihkan ke Linda untuk menjebak lah oleh Kapolres Bukit Tinggi. Katanya perintah itu harusnya dilaksanakan di Bukit Tinggi atau di wilayah Sumatera Barat, tapi dilaksanakan atau dieksekusi di Jakarta, sehingga masuk wilayah Polda Metro Jaya. Jadi dia
kira-kira konstruksi dari Kapolda Teddy itu bahwa ini barang justru tujuannya baik untuk menjebak Linda ini yang pernah katanya dulu menipu dia 20 M kalau nggak salah. Dan itu waktu itu untuk membeli barang dari luar di pantai di Laut Cina Selatan ya, atau di Pulau Natuna lah kira-kira. Dan ternyata itu uangnya hilang, kata Jenderal Teddy. Bagaimana menurut Jenderal, apakah biasa ada modus atau cara untuk mengungkap narkoba dengan cara membeli dalam jumlah besar tersebut? Ya, saya mungkin atau tidak ngasihkan bisa, barang. ya, secara teknis mungkin itu penyidik ya, Bang Karni, yang betul-betul mengetahui bagaimana teknis untuk pengungkapan sebuah kasus tentang penyalahgunaan narkoba. Tapi terkait menyangkut masalah Irjen TM, sekali lagi itu adalah hak yang bersangkutan. Bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik tentunya kan bisa dikoreksi. Kalau misalnya ada hal yang tidak sesuai dengan hukum acara pidana, bisa diperadilan, atau juga silakan aja hak ingkarnya seorang tersangka itu nanti akan disampaikan di dalam ranah persidangan. Yang jelas penyidik menetapkan seorang statusnya sebagai tersangka sudah memenuhi pasal 184 KUHP, dan juga semuanya sudah melalui mekanisme gelar sesuai dengan Perkap Kapolri tentang penyidikan tidak pidana. Dan kita juga mengacu bahwa keyakinan penyidik secara objektif sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2014 itu yang nanti akan diuji di dalam persidangan. Ya, selain dua alat bukti yang cukup. Tentunya penyidik sudah mempersiapkan itu secara teknis. Dan ini semuanya tentunya masih berproses. Dan yang bersangkutan tetap secara konstitusional boleh yang didampingi oleh pengacara, dan juga nanti hak-hak yang bersangkutan juga silakan diajukan ini dalam persidangan maupun dalam proses penyidikan. Gitu Bang Kang. Tapi taktik atau strategi yang dia katakan dilakukannya itu apa itu biasa terjadi di Polri? Kami tidak berani menyampaikan seperti itu Bang Karni. Secara teknis memang penyidik tentunya memiliki berbagai macam cara ya Bang Karni untuk mengungkap kasus-kasus narkoba yang besar. Ya seperti itu Bang Karni. Tapi yang jelas dari hasil pemeriksaan penyidik terkait keterangan saudari L, kemudian AKBP D, itu sangat clear semuanya ke sana, dan penyidik memiliki bukti jejak digital yang semuanya itu sudah terkonfirmasi, dan itu dijadikan alat bukti bagi penyidik, sehingga penyidik mengambil keputusan untuk mentersangkakan saudara Irjen TM terkait penyalahgunaan narkoba. Gitu. Ya, kalau bagi saya seandainya ya itu adalah umpan, agak tidak masuk akal kalau umpan itu 5 kg sabu. Dan 5 kg itu kalau 1 kilogramnya sekarang kalau nggak salah katanya harganya 1,8 M 1 kilogram. Lah kalau 5 mungkin udah 9 M. Dan itu agak nggak kurang masuk akal kalau untuk saya. Apalagi saya dengar Jenderal Teddy ini dengan L ini udah teman lama. Bahkan 2014 ada seorang jenderal polisi juga yang diperkenalkan oleh Jenderal Teddy kepada Linda ini. Dan konon Linda ini juga kenal banyak dengan senior-senior polisi. Apa Jenderal Teddy pernah dengar? Aduh, saya mohon maaf kalau itu saya belum dengar Bang Karni. Mohon maaf Bang Karni, lalu saya belum tahu Bang Karni. Mohon maaf. Ini yang saya ketahui dari penyidik hanya ini Bang Karni, mohon izin. Jadi sekarang ini ada isu bahwa ini gara-gara ada perang antara kubu atau di masyarakat disebut perang geng di Mabes Polri. Ini bagaimana mengklarifikasinya, Jenderal? Ya, jadi mohon izin Bang Karni, Bapak Kapolri pada saat memimpin acara serah terima
Kapolda kemarin juga menyampaikan amanat beliau, ya, bahwa untuk menjaga soliditas dan juga untuk terus menjaga citra baik Polri ini adalah tanggung jawab daripada seluruh Kapolda. Pak Polda harus mampu betul-betul mengkomunikasikan ini, ya, sampai dengan ke level paling rendah, yaitu Babin Kamtibmas. Dan kemudian juga Polri memang masih banyak yang harus kita lakukan pembenahan, seperti arahan Bapak Presiden, ya, terkait menyangkut masalah apa yang menjadi indeks persepsi masyarakat terkait menyangkut masalah polisi. Itu adalah yang pertama adalah pungli, itu harus betul-betul diberantas. Kemudian tindakan yang sewenang-wenang atau eksesif dalam menggunakan kekuatan itu juga harus betul-betul diperbaiki dengan baik. Kemudian juga bermewah-mewahan atau hedonisme yang ditunjukkan ini betul-betul juga tidak sensitif kepada situasi saat ini. Ini yang diarahkan oleh Pak Kapolri, harus betul-betul kita ini peka di dalam menjalankan tugas pokok Polri sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, dan penegakan hukum juga harus dilakukan secara profesional, secara humanis. Ini terus dikembangkan terus makanya. Oleh karena itu Pak Kapolri melalui program presisinya ini betul-betul harus dipahami dan mampu diimplementasikan sampai dengan tingkat level anggota-anggota polisi sebagai pelaksana di lapangan. Tentunya tetap, ya, dalam hal ini Pak Kapolri berpesan terkait menyangkut masalah judi, terkait menyangkut masalah penyalahgunaan narkoba sesuai dengan perintah Bapak Presiden, ini jangan sampai ada kegambangan, jangan sampai ada keraguan-raguan. Oleh karena ini ditunjukkan komitmen ini oleh Bapak Kapolri. Dan bagi pimpinan dari mulai tingkat wilayah, dari mulai Polsek, Polres, Kapolda, kalau tidak mampu atau ragu-ragu nanti akan dievaluasi oleh Pak Kapolri. Ini akan ditunjukkan oleh Pak Kapolri. Oleh karenanya kita minta ini merupakan suatu momentum bagi seluruh anggota polisi berbenah. Ini harapan masyarakat sudah menuntut. Ini jangan terlalu berlama-lama. Ini yang diminta oleh Pak Kapolri. Kemarin Pak Kapolri juga menyampaikan vikon kepada seluruh anggota Polri dari mulai tingkat Polsek, Polres, kemudian para Kapolda dan pejabat utama. Menyamakan visi itu agar betul-betul apa yang menjadi arahan Bapak Kapolri itu betul-betul bisa dicerna dari mulai tingkat Mabes Polri, tingkat Polda, tingkat Polres, sampai dengan tingkat Polsek, dan sampai dengan tingkat pelaksana anggota di lapangan. Tentunya ini semuanya butuh proses, Bang Karni. Dan tentunya juga rekan-rekan media yang saat ini betul-betul mengontrol, membantu, memberikan saran, masukan, kritik, ini selalu didengar oleh Pak Kapolri dalam rangka untuk tekad kami dalam rangka untuk perbaikan polisi ke depan. Begitu, Bang Karni. Semoga, karena juga ada apresiasi juga dari masyarakat terhadap ketegasan dari Pak Kapolri sekarang ini yang tidak segan-segan langsung mencopot, langsung menangkap, bahkan langsung memproses bukan anggota biasa, para jenderal yang terkena kasus yang selama ini hampir tidak pernah terjadi, bisa terjadi sekarang ini. Terima kasih, Jenderal. Siap, terima kasih Bang Karni. Salam untuk Pak Kapolri. Oke, siap. Terima kasih Bang Karni. Ya. Saya sekarang kepingin tanggapan dari Pak Bonyamin Saiman, Ketua Maki, terhadap kejadian ini. Saya belum punya datanya apa-apa loh ini. Malah saya biasanya kan jadi detektif partikelir, ini kan malah ini sengaja Bang Karni memang mau jebak saya supaya kelihatan tidak tahu apa-apa gitu. Bukan, ngetes gitu. Masih saya hebat kemarin-kemarin udah tumpul gitu. Memang kemarin ada di luar gitu 2 mingguan baru pulang kemarin, tiba-tiba dihubungi, Bang berkaitan dengan TM. Ya udahlah, kemarin beberapa kali tidak bisa datang, saya pas di Jakarta datang aja lah. Meskipun ini sebagai bentuk penghormatan saya kepada Bang Karni karena terima kasih. Jadi gini Bang, ya. Bulan Juli sampai November 2021 itu kebetulan saya pernah kecil-kecilan mengaudit Polres Jakarta Pusat berkaitan dengan isu waktu itu karena masyarakat banyak yang mencurigai Polres Jakarta Pusat itu ada dugaan yang dianggap penyimpangan lah kira-kira gitu berkaitan dengan penanganan narkoba. Waktu itu melibatkan tokoh dan saya tidak akan menyebut karena sudah selesai.
dan juga berkaitan katanya pernah nangkep sampai 700 kg sabu. Nah, saya ke sana dan saya memastikan itu ternyata beberapa hal itu kemudian nyatanya diungkap terus, kemudian pada posisi yang memang salah satunya sampai direhabilitasi segala macam. Jadi tidak waktu itu pemikiran ini adalah jebakan atau ya karena ini tokoh gitu kemudian kriminalisasi atau apa gitu. Dan saya waktu itu memang mendatangi sana beberapa kali dan memastikan itu ternyata mereka menurut pengertian saya profesional dan kecuali nanti kalau ada yang setelah tayang ILC ini memberikan data sebaliknya ya tetap saya akan dalami begitu. Dan sehingga kemudian juga sebulan kemarin pun Polres Jakarta Pusat itu juga masih menangani sekitar 6 kilograman sabu juga gitu diungkap. Dan pada posisi yang sekarang TM ini saya bolehlah mempercayai bahwa penyidikan dan penyidiknya ini dalam masih on the track gitu. Karena saya tidak bisa memikir yang lain karena yang dihadapi ini Jenderal Bintang 2, sementara penyidiknya paling tinggi itu AKBP, kasatnya lah gitu. Nah, apalagi yang penyidik-penyidik aslinya itu paling-paling ya masih Kompol, AKP, Ibda, Ibtu lah kira-kira gitu. Dan mereka akan mempertanggungjawabkan masa depannya itu kalau ini salah bisa habislah masa depannya. Nah, maka saya bisa menarik kesimpulan kira-kira bahwa penyidikan dalam kasus TM ini pemahaman saya mereka bisa dipercaya. Kecuali ada bukti sebaliknya nanti gitu. Jadi saya mencoba untuk bisa menyampaikan pada publik dan malam ini dalam ILC ini bahwa mereka berpengalaman melakukan penyidikan narkoba dan dalam hal-hal yang disampaikan TM itu bisa saya bandingkan misalnya undercover dan delivery order. Yang berkaitan dengan undercover itu yang mereka lakukan audit kecil-kecilan itu adalah sifatnya membeli. Jadi dan itu pakai surat perintah itu. Bukan menjual ya? Bukan menjual. Jadi malah membeli begitu, mancing membeli dari kalau bicara undercover. Jadi untuk menjebak dalam konteks itu mereka pura-pura menjadi pembeli gitu loh. Sehingga kemudian datanglah level kalau bisa bukan hanya pengedar kecil-kecilan sampai level besar. Dan ada surat perintahnya ya kalau itu. Jadi SOP-nya begitu, bisa saya ketahui bulan-bulan ya pada posisi Juli sampai November tahun kemarin. Terus kalau delivery order itu adalah juga dalam konteks yang istilah saya kok agak berbeda dengan penjelasan Pak TM kemarin gitu. Karena kalau delivery order itu juga pada posisi diikuti sampai pembeli yang kira-kira bandar gitu, bukan pengguna. Gitu. Jadi kalau kemarin kan ini sampai pengguna jauh sekali, sampai pengguna ada yang kemudian level atasnya, kemudian bahkan sampai Kampung Bahari kalau tidak salah kan sampai itu. Jadi artinya mestinya ditangkap pada saat si pembeli pengedar gitu. Kalau memang itu delivery order. Jadi istilah itu yang kemudian agak jauh berbeda gitu. Nah karena waktu itu saya melakukan audit kecil-kecilan itu kan ya dugaan macam-macam lah Pak Arianto itu mungkin kan jangan-jangan ini ada urusannya untuk ya mau enggak mau oknum kalau bicara oknum ini adalah berkaitan dengan ya mohon maaf ini transaksional gitu. Nah saya melihatnya ini kalau Polres Jakarta Pusat sementara ini sampai detik ini saya mempercayai mereka profesional, penyidikannya benar, alat buktinya benar. Karena level Polres Jakarta Pusat akhirnya ketika nabrak pada posisi yang diduga bintang 2 ini kemudian mereka kan bisa kalau jerih gitu atau takut itu ya sudah berhenti, udahlah ini dilempar aja ke tidak diteruskan kira-kira gitu atau minta petunjuk dan lain sebagainya gitu. Dan itu pun juga bisa jadi kalau pemahaman saya bisa jadi Kapolri akan menutup sampai level ya udahlah anggap aja yang pengedar aja lah gitu. Dan kalau ada oknum kecil ditutup sampai enggak usah sampai jenderal karena ini bisa jadi karena mau dipromosikan jadi Kapolda. Betapa malunya yang memberikan TR misalnya kalau memang mau melindungi kan begitu. Tapi nyatanya juga tidak. Nah inilah yang saya pemahaman sampai malam ini. Dan memang kedua juga ada masuk ke saya bahwa TM itu diduga punya kebun binatang dan pemandian di Pasuruan. Dan binatangnya diduga beberapa yang mungkin dilindungi gitu. Nah ini baru masukan belum saya lacak ke sana, tapi
saya agak sedikit penasaran terhadap informasi itu dan juga ada dugaan bisnis properti yang bekerja sama dengan pihak lain gitu. Jadi dan itu pun bukan berarti saya menarik ke benang merah itu hasil dugaan yang terkait pidana sekarang, itu saya belum lah itu. Dan karena memang yang bersangkutan adalah punya harta banyak, bisa aja berbisnis itu dan dari hasil uang yang benar gitu. Tapi bagi saya mestinya kemudian KPK dari case ini bisa dikembangkan bagaimana memverifikasi setiap laporan LHKPN yang bisa dilacak sampai jauh, kira-kira dulu hasilnya dari mana, sampai layer kedua, layer ketiga, kira-kira begitu. Dan inilah mudah-mudahan ke depan, seperti amanat Presiden Pak Jokowi kemarin, gaya hidup hedon itu harus pada posisi yang dikurangi atau dihilangkan. Dan sekarang apapun banyak yang saya temui itu banyak hal-hal yang masih level perwira menengah atau bahkan agak di bawah menengah itu sudah bergaya yang menurut saya melebihi batas kalau dari sisi gaji. Misalnya dari pakaian, sepatu, jam tangan itu sudah ya mungkin kalau masa lalu itu agak sulit kita temui lah masa lalu. Tapi sekarang nampaknya begitu mudahnya kita temui. Nah itu yang saya kira ini kemudian KPK sebagai lembaga yang menerima LHKPN itulah yang sebenarnya harus didalami betul untuk menjadikan lembaga kepolisian ini semakin bisa dipercaya masyarakat, semakin bersih dan kemudian otomatis sebagai bentuk empati terhadap masyarakat yang belum sejahtera mestinya ya hidup sederhana. Itulah Bang Karni saya kira dan juga beberapa hal juga mestinya kepolisian ke depan, itu kalau usulan beberapa juga Pak Arianto Sutadi nanti juga bisa menyampaikan bahwa kita anggaran berbasis kinerja itu belum nampak di kepolisian. Dan beberapa case misalnya kasus korupsi itu lebih banyak mandeknya karena anggarannya habis. Nah inilah yang mestinya untuk penanganan perkara bukan hanya korupsi misalnya, perkara yang pencucian uang, perkara apa, istilahnya anggaran itu harus jelas dan ya bisa diperbesar setidaknya mendekati KPK sehingga ini dugaan penyimpangan momentum yang sekarang ini akan semakin terkurangi dan kita bisa mendapatkan kepolisian yang lebih hebat, lebih profesional dan anggaran pun semakin terbuka dan bisa dikontrol oleh masyarakat. Itu aja Bang Ardi, nanti panjang lebar saya. Ya, tapi cukup sebagai detektif particular cukup dalam. Baru mendengar kasus saja udah tahu banyak saya lihat. Dan ya ini memang sangat disesalkan ya. Karena ini Kapolda loh. Bukan sembarangan tuh. Kalau dulu kan yang kena itu paling tinggi Kapolres. Tapi ini Kapolda dan Kapolda A lagi, kelas A. Kalau Jawa Timur A. Sumatera Barat belum A, mau jadi Jawa Timur A. Gitu. Iya, promosi kan. Ya. Mungkin juga gara-gara penangkapan 41 kilogram yang di Bukit Tinggi itu. Dia dipromosikan. Tapi sebagian mau dijual sama dia. Ya itulah. Kalau tuduhannya begitu. Justru ini mungkin satu catatan lagi, fungsi profil asesmen intelijen kepolisian mungkin nampaknya sekarang menurut saya perlu ditingkatkan lagi lah, bahasa yang enak begitu. Ya kalau nggak enak ya kurang lah. Ini bagaimana profil asesmen kepada yang bersangkutan ini saya kira sebenarnya hal mudah aja itu untuk memprofil orang, untuk intelijennya ini mestinya ikut disalahkan. Ini intelijen kepolisian kok bisa lolos, mestinya ini bisa diantisipasi oleh intelijen kepolisian karena untuk kepolisian sendiri. Dan ini yang perlu juga diaudit ini lembaga intelijen kepolisian ini sejauh mana bisa melakukan penjagaan terhadap internalnya juga gitu. Ini yang berkaitan dengan anggaran-anggaran juga sebenarnya itu perlu pembenahan lah Bang. Itu aja lah, makasih. Ya itulah yang kita sayangkan seperti yang kita bicarakan tadi. Dan ini hal yang paling kita takutkan adalah yang terjadi sekarang. Artinya ketika penegak hukum pun sudah bukan hanya jadi backing dari perdagangan narkoba, tapi sudah mengambil alih posisi pelaku begitu, itu udah negara ini
udah diambang kehancuran bener. Baik, Pak Bonyamin, Saiman, tapi ngomong-ngomong dengan Linda itu kenal nggak? Mana tahu. Sayang sekali kok saya belum kenal dan belum mendalami juga Bang Karni, belum sempat itu. Jadi mudah-mudahan ke depan agak bisa mendalami lah gitu. Ya, Masih. Saya dengar pergaulan Linda itu juga luas. Dan saya kira banyak orang yang pengen kenal juga dengan dia nampaknya. Saya juga rugi juga belum kenal dia. Pemirsa, di balik keuntungan yang besar, selalu ada kejahatan besar. Honor de Balzac, novelis Prancis. Kita rehat sejenak. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang saya mau pindah ke praktisi hukum Saur Siagian. Terima kasih Bang Karni. Kita berterima kasih ke Bang Karni telah menyuarakan apresiasi publik tentang tindakan kepolisian yang baru dilakukan kepada saudara Teddy Minahasa. Tetapi saya juga memberi refleksi tema kita ini Bang Karni. Apa sih yang menyebabkan kenapa negara ini masih bisa berjalan gitu loh Bang Karni. Kalau kemarin saya mengatakan di pertemuan LC sebagai negara hukum kita sudah gagal. Kita bicara soal kasus Perdi Sambo, kita belum pernah mendengarkan kasus saudara Teddy Minahasa ini. Kemudian bagaimana Mahkamah Agung kita kemudian telah runtuh. Bang Karni hampir 3 bulan ini saya semua sibuk melayani media baik yang konvensional, baik sifatnya podcast, hanya bicara soal polisi atau penegakan hukum. Artinya bukan penegakan hukum karena mereka bekerja untuk menegakkan hukum, tetapi karena tragedi yang terjadi kepada lembaga penegak hukum kita. Tapi saya juga merenung seperti saya bilang Bang Karni, apa sih yang membuat kita masih negara ini berdiri dalam kondisi kita seperti ini. Bang Karni saya nggak kebayang apa yang terjadi atau yang dilakukan oleh saudara Teddy Minahasa ini yang melibatkan Kapolres, melibatkan Kapolsek, kemudian juga bandar. Bagaimana komunikasi dengan bandar itu Mas Arianto? Ya benar, seperti teman biasa Mas Hinton. Saya kebayang bagaimana mereka hubungannya baik hari ke harinya Bang Karni. Sebab kan jelas kalau kita lihat bahwa saudara Kapolres ini menemu dijual kepada beliau gitu loh. Artinya Bang Karni sebenarnya mereka tahu siapa bandar, siapa yang harus ditangkap, siapa yang harus disikat, ternyata mereka pelihara. Itulah menurut saya ironi yang sangat luar biasa, Bang Karni. Nah, saya masih tetap belajar optimis misalnya. Dengan seorang Bang Karni yang tidak pernah lelah, seperti dibilang sahabat saya tadi Boyamin, sebagai respek kita juga panggilan holistiknya sebagai seorang jurnalis, yang sebenarnya Bang Karni bisa istirahat tetapi ada kegelisahan, itu juga yang kita rasakan Bang Karni. Tapi saya bersyukur misalnya ketika kita atau saya harus ulangi lagi ketika kita berbicara atau Bang Karni mengundang saya di Karni Ilyas Club,
ketika Perdi Sambo, saya katakan bukan tembak menembak, tetapi pembunuhan adalah fakta lebih kuat. Dan Pak Mahfud mengatakan bahwa laporan publik disebut Saur Siagian, pengacaranya keluarga, itulah yang kita minta ditindaklanjuti oleh Kompolnas dan juga tim sus. Dan saya juga waktu mengkritisi soal hedonisme misalnya di Polisi, saya diberitahu oleh Mas Kikik, Mas Arianto, Saudara Profesor Herman Sulistyo, bahwa telah ada TR daripada Kapolri soal gaya hidup hedonisme ini. Sekalipun menurut kita kemudian masih tetap itu pergumulan. Saya tetap percaya Bang Karni bahwa seperti pesan daripada Pak Sigit, Pak Kapolri, bahwa dia meminta supaya tetap partisipasi publik, tetap kita mengawal. Saya kira semangat inilah mengapa kita harus berdiskusi malam ini. Mas Arianto ya. Tetapi sekaligus juga saya prihatin Bang Karni. Saya tadi sapa Pak Susno Duaji, karena saya tahu dia juga diundang malam hari ini. Kemudian Bang Susno udah di mana posisi? Bang, saya kapok katanya. Ada peristiwa kemarin, saya sudah sampai di studio dan saya memang lihat ada di YouTube, tiba-tiba kemudian ada menelepon, saya tidak bisa berbicara. Nah menurut saya Bang Karni, saya tidak minta juga saya dikasih privilege, saya selalu punya prinsip Bang Karni, saya bertanggung jawab tentang opini, pendapat yang saya lakukan. Tetapi lebih terhormat saya misalnya kalau ada saya sebagai narsum, lebih baik kemudian kalau ada dugaan pelanggaran hukum pernyataan saya di proses hukum, daripada operasi-operasi intelijen seperti ini tidak sehat. Karena ini kita musuhi. Saya dengan Mas Hinton ini, masa Orde Baru, ini salah satu kegelisahan kita. Tidak boleh. Karena ini adalah wujud kecintaan kita. Tanggung jawab kita. Sama dengan saya, mungkin saya keras mengkritisi polisi, tidak akan mungkin Bang Karni lebih cinta kepada saya sekalipun punya Kompolnas. Karena di DNA saya ini adalah anak Mobrik. Kalaupun cara tutur kata saya seperti tidak mau Boyamin misalnya, ini adalah kecintaan kita. Sehingga tidak apa yang terjadi di Orde Baru kemudian terjadi lagi seperti ini. Nggak sehat. Nah, oleh karena itu ini adalah masalah kita yang sangat serius tema kita malam hari ini, Bang Karni. Saya bayangkan selalu ALC dengan keterbatasan yang kita miliki, biarpun sekarang ini digital, setidaknya kontribusi. Apa sih sumber? Saya tidak melihat ini soal masalah Teddy Minahasa. Hanya pribadi saya bilang, hari-hari kita saya kira televisi hari ini mungkin live masih bicara soal kasusnya gengnya Sambo, soal obstruction of justice. Karena saya juga tadi diminta sebagai narasumber. Coba bayangkan, polisi kita yang menegakkan polisi sekarang mereka duduk sebagai tersangka yang menjadi beban negara. Apakah kawan-kawan kita ini bersalah? Atau Teddy Minahasa seorang pribadikah? Saya bayangkan itu saya bilang, ada Kapolres terlibat di sana, ada Kapolsek terlibat di sana, ada Bandar terlibat di sana, dan daerahnya juga Kampung Bahari itu jelas. Jadi mereka bisa peta. Tetapi cerita-cerita begini kan tiap hari kita dengar Bang Karni. Yang cerita-cerita ada saudara saya beberapa waktu yang lalu, tiba-tiba dia di stop tanpa ada surat tugas. Tiba-tiba di mobilnya, diduga ada narkoba. Padahal sebenarnya adalah mereka itu hanya menjebak. Nah, oleh karena itu saya kira apa sih problem mengapa budaya ini bisa terjadi? Saya kira yang paling menonjol yang terjadi adalah mulai kita dari Akpol Bang Karni. Harus kita mau terbuka bahwa budaya suap menyuap, budaya amplop yang terjadi di institusi kepolisian kita mulai dari penerimaan daripada Akpol sampai dengan mereka ketika menjadi polisi, kemudian itu sudah menjadi satu hal yang menurut saya menjadi satu kebiasaan yang menurut saya yang merusak sistem ini. Misalnya begini, kita tahulah anak-anak Pak Akpol ini yang dari polisi, sama dengan saya bilang, anak bapak itu 8 bisa makan aja karena ibu saya itu dagang buka lapo gitu loh. Tetapi kalau kita lihat di Akpol misalnya, saya dapat intelijen kalau
Boyamin intelijen dikit-dikit ke di Kapolres. Di Akpol itu terjadi juga di sana itu perlombaan pamer kemewahan Bang Karni, anak-anak mahasiswa itu apalagi yang dari kepolisian. Nah, maksud saya adalah bisa enggak polisi nanti ini di samping dia penegak hukum, menjaga keamanan dan ketertiban. Yang ketiga ini kita selalu Bang Karni lupa. Sebagai pelayanan masyarakat atau sebagai pelayan masyarakat, bisa enggak waktu di Akpol mereka dididik bagaimana menjadi pelayan masyarakat? Tetapi kan yang terjadi, misalnya tingkat-tingkat ini kan gaya hedonisme dengan pistol misalnya, mereka di sosial media misalnya. Saya kebayang Bang Karni misalnya bisa nggak misalnya anak-anak Akpol ini Bang Karni, misalnya kalau kita misalnya waktu mahasiswa ada KKN itu. Mereka ini misalnya pergi ke panti asuhan atau menyapu jalanan. Menyapu jalanan Bang Karni. Jadi ada praktek seperti itu. Mereka menyapu jalanan untuk membangun empati mereka sebagai pelayan masyarakat. Tetapi sekaligus apa ditunjukkan oleh Presiden Pak Jokowi yang meminta datang mereka ke istana, yaitu menggunakan bus, tidak boleh pakai tongkat, tidak boleh pakai topi, tidak boleh pakai HP, yang Pak Presiden menggambarkan kesederhanaan. Maksud saya Bang Karni, bisa nggak di Akpol itu tidak boleh ada orang datang pakai mobil misalnya. Karena saya kebayang Bang Karni, kita kemudian tidak melarang polisi itu punya mobil. Tetapi kalau Teddy Minahasa misalnya bisa pakai modal gede, menurut saya itu udah nggak mungkin pendapatannya dia Bang Karni. Dia dari gajinya dia, Mas Arianto, minta maaf ini Pak. Karena kita hitung 25 juta, 30 juta. Bang Masinton, nggak mungkin mereka punya gaya hidup seperti itu misalnya. Begitu juga di PT IKA Bang Karni, saya tahu misalnya saya tahu gubernur PT IKA, gubernur ya Mas Arianto kalau pernah dibuat kebijaksanaan, tidak boleh misalnya yang sedang pendidikan naik mobil. Ternyata yang keberatan itu Bang Karni, anak orang tuanya yang polisi. Ini problem kita. Jadi mindset kita seakan-akan bahwa polisi benar itu adalah polisi yang punya uang. Tetapi pertanyaan fundamental, bagaimana polisi punya uang Bang Karni? Orang kita tahu berapa tunjangan daripada negara. Saya bayangkan polisi yang punya kemuliaan, saya bayangkan adalah polisi yang memang tampil sederhana. Tetapi problemnya adalah bagaimana seorang Teddy Minahasa misalnya bisa terpromosikan menjadi Kapolda, sementara di sosial media dia sudah terkenal hartanya paling kaya, hidup dengan hedonisme. Berarti ada yang salah dong rekrutmen kita. Saya tahu sahabat saya misalnya ke SDM itu Mas Arianto, Wahyu Widada misalnya orangnya baik, Mas Sinton. Tetapi jangan-jangan mungkin Wahyu Widada itu tidak bisa mandiri. Mungkin diintervensi, ya mudah-mudahan DPR juga nggak ikut intervensi toh. Nah, makanya saya senang Mas Sinton datang ini gitu loh. Nah, kendala kita adalah seperti itu. Nah, saya khawatir kalau ini terus Bang Karni, saya nggak tahu kasus Ferdi Sambo mungkin sampai akhir tahun ini masih ini mewarnai kita. Kita nggak dengar lagi dialog di DPR soal apa yang terjadi, semua dari pagi sampai dengan malam sebenarnya. Nah, oleh karena itu saya kira supaya ini bisa kita selesai harus kita mulai ketika mereka masuk ke polisi, dari sekarang ini stop namanya suap menyuap tersebut. Saya tahu misalnya saya beberapa waktu lalu FGD, Bang Karni diundang di Universitas Bayangkara. Misalnya kalau Kapolda datang itu ke Kapolres, mereka harus siapkan uang 500 juta sampai dengan 7 juta. Jadi ada jelas, Kapolda berapa, Wakapolda kalau ikut berapa. Nah saya kebayang narkoba adalah satu-satunya cari uang yang paling baik Bang Karni untuk melayani budaya ini. Nah kalau budaya ini Mas Hinton tidak diberantas Bang Karni, omong kosong kita ngomong soal Teddy Minahasa, karena memang di dalam budaya harus ada kunjungan pimpinan di atas, kemudian harus bayar,
Ya nggak tahu kalau Komisi 3, Mas Sinton dulu Komisi 3. Mereka ini wajib nggak? Saya dengar juga Komisi 3 juga diamplopin juga. Iya toh? Ya mudah-mudahan saya nggak salah Mas Sinton. Itu juga waktu itu Setidaknya oleh-oleh ada. Oleh-oleh ada. Saya tahu waktu itu. Mas Sinton nggak lagi Komisi 3. Bukan, waktu itu dari luar Jawa pesawat Garuda, oleh-oleh untuk Komisi 3 itu ada. Yang di bagasi bawah, banyak oleh-olehnya. Nah jadi maksud saya bisa nggak misalnya kawan-kawan Komisi 3 atau siapapun kita mengatakan, dari mana duit kamu? Kira-kira gitu. Saya kira juga kita juga kejam Bang Karni, kita tunjukkan kesalahan ini hanya kepada polisi, tetapi kita juga ikut yang sangat merusak apa yang terjadi ke polisi. Dan yang kedua yang paling penting menurut saya Bang Karni, itu tadi diskusi saya dengan Mas Arianto, yaitu pengawas eksternal ini, Kompolnas ini, saya kira ini harus kita perkuat. Jangan misalnya kalau Mas Arianto bilang sama Edi tadi, ya Kompolnas ini sebenarnya ya lebih hebat Boyamin Saiman, cuman mereka itu makan gaji buta aja itu nggak ada. Kalau Edi bilang karena dia pernah Kompolnas, mudah-mudahan Bang Karni kan udah banyak duit. Kalau saya diterima Kapolda aja Bang Saur katanya, itu udah hebat gitu loh. Nah maksudnya adalah ada apa di sini Mas Inton gitu loh. Masa ada lembaga pengawas yang pengawasnya aja diterima aja udah bersyukur karena tidak punya wewenang apa-apa. Nah itu yang saya kira juga Mas Hinton, saya kira kita bersyukur ada Mas Hinton, biarpun dia nggak Komisi 3, faktor pengawas eksternal ini harus kita kasih wewenang yang lebih baik, bisa mencatat, ikut menilai, ikut memberi sanksi misalnya. Sejauh ini Bang Karni, saya kira ini hanya menunggu aja waktu ada distrust kepada kepolisian kita, kepada penegak hukum kita. Akhirnya apa? Itu yang saya bilang, masyarakat kemudian akan menjadi polisinya sendiri. Dan saya bayangkan bukan tidak mungkin ini ancaman yang sangat luar biasa kepada eksistensi negara kita. Itu menurut saya Bang Karni. Terima kasih. Saya setuju bahwa negara kita memang sudah mengkhawatirkan sekali penegak hukumnya. Saya itu orang yang selalu membantah kalau ada tuduhan bahwa polisi menjual barang bukti narkoba. Karena setahu saya juga pernah jadi penasehat BNN, itu yang ada itu membunuhi para pengedar narkoba. Sekarang Edi Asibuan, Ketua Lemkapi. Tangan dulu, ya. Bang Karni, saya terus terang saja. Saya begitu kaget ini peristiwa ini ada. Saya 27 tahun di kepolisian. Saya betul tahu bagaimana seorang Dirjen TM ini. Saya juga kenal itu sama Kapolres itu. Ya, Kapolres Bukit Tinggi saya kenal. Ya, yang saya tahu dulu ketika kami bertemu dengan Irjen TM ini 20 tahun lalu. Ya. Beliau memang yang sepengetahuan saya banyak menduduki jabatan-jabatan bagus. Ya. Termasuk misalnya pernah jadi kasih SIM, pernah jadi kasih STNK, kemudian Sespim, lalu kembali ke Kasubdit Regiden di Polda Jatim, Polda Jateng, kemudian jadi Kasubdit Regiden di Polda Metro Jaya. Setelah itu menjabat sebagai Kapolres Tamalang pada saat itu. Ya. Namun demikian, ini jabatan begitu bagus semuanya. Ya. Mungkin karena beliau pintar, jadi memang ditunjuk, dipercaya menjadi jabatan-jabatan strategis tadi. Bahkan saya pernah juga ke Malang untuk memberikan supporting. Ya. Kebetulan kami itu lama jadi wartawan di kepolisian, termasuk di Polda Metro Jaya waktu itu. Setelah menjadi ajudan, kami tidak ada komunikasi lagi. Tapi setelah ajudan, kemudian menjadi Kapolda di Sumatera Barat, saya memang melihat banyak keberhasilan di sana. Termasuk kalau saya mati, pernah mendapatkan juga apresiasi masyarakat, diangkat sebagai tokoh masyarakat Sumbar, kemudian juga pernah memberantas terorisme, kalau nggak salah waktu ada di Bayat sana, di Sumbar itu paling banyak. Ya. Kemudian aktif juga, kalau kita lihat pada saat itu, saya pernah datang ke sana juga,
Tapi tidak ketemu Kapolda yang tidak, tetapi saya lihat di Sumbar itu dalam hal penanganan COVID juga sungguh luar biasa ya. Siang malam dilaksanakan. Artinya saya beranggapan bahwasanya Kapolda ini bagus. Tapi setelah itu kami tidak ada lagi komunikasi. Kemudian ketika TR kemarin menunjuk Irjen T menjadi Kapolda Jatim, saya juga sampaikan bahwasanya apa yang menjadi putusan Kapolri itu bagus. Kenapa? Orangnya bagus, profilnya bagus. Kemudian saya kaget ketika beberapa hari lalu ya, tiba-tiba ditetapkan menjadi tersangka, kemudian dalam kasus narkoba ya. Wah, apa iya benar seperti ini gitu ya. Saya lalu tanya Polda Metro Jaya, benar nggak demikian gitu ya. Bahkan saya dengar Kapolda Metro Jaya sendiri kaget. Tiba-tiba ada alirannya sampai ke TM. Karena pertama sebetulnya menangani kasus ini Polres Jakarta Pusat. Di Polres Jakarta Pusat kemudian ada menyangkut masalah mantan Kapolres tadi, AKBP Dede tadi, kemudian koordinasi dengan Polda Metro Jaya. Kenapa? Karena di Polda Metro Jaya mungkin lebih penangannya lebih mandiri gitu kira-kira. Kemudian dalam pemeriksaan muncullah namanya Irjen TM. Apa iya gitu. Dalam pikiran kita pasti akan terbayang. Apa iya gitu ya. Lalu teman-teman di Polda Metro Jaya menyampaikan bahwasanya emang betul ada komunikasi semuanya. Justru yang mengenalkan misalnya AKBP Dedi kayak Ibu Linda tadi yang sebutkan Bang Sama, apa itu. Ya. Kaget semua. Polda Metro Jaya sambil berpikir kalau saya lihat adalah wah ini menyangkut masalah jenderal. Tidak baik kalau misalnya dilaksanakan di Polda Metro Jaya. Lalu mintalah namanya koordinasi ke Propam Mabes Polri. Lalu setelah melakukan gelar perkara, maka ditetapkanlah menjadi tersangka. Ya. Penetapan tersangka ini luar biasa. Banyak sekali. Kalau kita lihat kemarin banyak sekali apresiasi dari masyarakat. Tidak pernah tergambarkan kepada kita ada seorang Kapolda, betul kata Bang Karni. Saya juga baru kali ini selama di kepolisian, baru kali ini ada Kapolda yang terkait dengan narkoba. Ini terlalu menurut saya, ini ece-ece ini sebetulnya ini kalau saya. Terlalu kecil urusannya kalau sampai ditangani oleh Kapolda. Kalau misalnya apalagi kita lihat kemarin, cuman mendapatkan 300 juta ya, sekilo. Enggak, dia itu baru 300 juta. kasih 300 marah. Iya. Marah ya itu. Bukan Kapolda, Kapolda. Kapolda ya. Artinya ini kata orang ini iya. Sabu 1 kilo kalau murni sampai angka 20 miliar. Enggak, 1 kilo, harga 1 kilo. 1 kilo. Murni sabu itu harganya adalah 20 miliar. Terlalu mahal kali Bang. Iya. Murni loh, murni. Iya. Jadi kami pun lalu apa Bang? Saya betul-betul kaget apa iya. Kadang-kadang ini nggak masuk dalam apa kita ini. Nggak percaya kita. Ada Kapolda seperti ini. Ini kalau saya melihat, wah ini dari segi kemampuan ekonomi dia cukup. Adalah merupakan Kapolda terkaya. Mungkin anggota Polri terkaya. Memiliki harta 29, hampir 30 miliar ya harta kekayaannya. Lahannya di mana-mana. Ada 53 saya lihat lokasi entah tanah di mana. Ya, artinya memang dia cukup terkenal. Apalagi kemudian juga belakangan ini memang banyak ya. Lagi kalau nggak salah setahun ini menjadi ketua Harley Davidson ya. Itu juga saya kira membuat dia semakin dikenal ya. Kenapa? Kita lihat bagaimana gaya daripada tadi Bang kebun yang dibilang oleh Boyamin itu 10 hektar itu yang tempat pemeliharaan. Ya, mungkin di antara 53 tadi bangunan yang dilaporkan itu lahan ya. Artinya nilainya kalau kita lihat kemarin itu sampai mencapai hampir 30 miliar apa. Saya kira memang inilah merupakan kemarin rame di media bahwasanya Irjen TM ini merupakan polisi terkaya saat ini. Walaupun saya tidak tahu ya apa memang segitu hasilnya. Tapi yang pasti adalah membuat masyarakat sedikit mengkritisi Polri ya. Kenapa? Karena dengan demikian memang ini sulit buat Polri ya. Kenapa? Ketika misalnya masyarakat dalam keadaan sulit seperti ini,
banyak sekali yang melakukan sorotan ya terhadap Polri sendiri. Dan kita beruntung kemarin ya, apa yang dilakukan oleh Kapolri kemudian melakukan tindakan tegas, termasuk misalnya setelah dilakukan gelar perkara di kepolisian ya, dan Kapolda juga tidak berani menghentikan. Kenapa? Ini jika misalnya dihentikan, ini kan akan menimbulkan nanti dibilang Kapoldanya atau obstruction of justice ya, menghalang-halangi penyidikan. Kalau tidak dilanjutkan ya, maka lapor Kapolri, kemudian saya lihat Pak Kapolri langsung perintahkan agar ini proses apa. Jangan sampai misalnya ketika diproses nanti, ini membahayakan kepada penyidik. Ya. Tiba-tiba nanti ada yang ngomong di antara orang-orang yang ditangkap itu, apalagi kan Linda sudah kenal baik dengan Kapolda. Kemudian apalagi Kapolres tadi itu, saya kenal beliau kemarin waktu kira-kira bulan 5, saya tahu mereka memang mendapatkan ini, kemudian saya sempat mau hampir datang ke sana untuk memberikan penghargaan kepada mereka. Ya, saya sempat komunikasi, tapi saya pikir-pikir, aduh, karena mungkin sesuatu hal saya nggak jadi memberikan penghargaan. Karena banyak Bang Karni, kami banyak sekali ketika melihat polda-polda ada yang bagus, termasuk menangkap narkoba, kami sangat senang. Kami lalu apresiasi untuk memberikan motivasi kepada polda-polda lainnya. Ya. Tapi dengan kejadian ini juga berdampak Bang Karni. Kenapa berdampak? Karena kalau kita lihat atas kejadian yang terjadi di Sumatera Barat, ya ada pengalihan misalnya 5 kilo dari 41,4 ya. Kalau misalnya ada dimusnahkan 35 kilogram, maka harusnya memang itu sisanya 6,4 harusnya. Kan jumlahnya, tapi yang dilaporkan ini kan 5 ya. Kita tidak tahu persis bagaimana sebetulnya. Karena itu 41,4 kilo, kemudian dimusnahkan 35, tapi ditukar dengan tawas katanya, kata penyidik ini sungguh membuat kita prihatin. Saya tidak kebayangkan ada Kapolda ya, bisa menghalalkan segala cara, tapi saya pikir ini merupakan bentuk keserakahan ya. Apalagi dia adalah merupakan yang mampu, yang mapan, kemudian punya segalanya, tetapi ini justru disalahgunakan kewenangan yang diberikan oleh. Dan dia juga mengaku kan ada uang 20 miliar uang pribadinya yang dikeluarkan untuk operasi yang di Laut Cina Selatan itu. Itu kan menarik itu. Bagaimana institusi kepolisian kita seperti diklaim adalah milik pribadinya dia. Nah, dasar itu katanya dia belum balik modal yang 20 miliar. Ini juga saya kira yang harus didalami oleh penyidik. Ya susah kita terima. Bagian masyarakat saya kira juga susah menerima ini. Ya bagaimana seorang Kapolda misalnya bisa memiliki uang tunai dalam 20 miliar ya. Ini itu pernyataannya. Iya. Ini sulit masyarakat. Nanti masyarakat akan melihat bahwasanya ini akan berdampak terhadap persepsi masyarakat. Masyarakat akan melihat, rupanya Kapolda ini enak ya. Gampang saja mengeluarkan 20 miliar. Itu Bang Karni. Ya. Baik. Pemirsa, ternyata setiap orang itu ada harganya. Yang penting kita mencari tahu berapa harganya. Pablo Escobar, Raja kokain Kolombia. Dan yang saya takutkan satu hari negara kita juga menjadi Kolombia atau jadi Meksiko. Kita rehat sejenak. Pemirsa, kita sampai di ujung acara.
Sekarang saya ingin dengar dari mantan anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDIP, Pak Sinton Pasaribu. Malam Bang Karni. Malam. Gimana pengalaman sebagai anggota Komisi 3? Apa sesuai dengan yang kita bicarakan tadi itu? Iya Bang, jadi sebelum tadi pengalaman di Komisi 3 tadi yang membidangin hukum dan keamanan, ya satu diantaranya kepolisian dan BNN juga. Tapi begini Bang Karni, ketika masa reformasi itu kenapa sih polisi kemudian dipisahkan dari ABRI pada saat itu, TNI ya. Dan kemudian lahirlah Undang-Undang TNI, lahir kemudian Undang-Undang Kepolisian nomor 2 tahun 2002. Artinya kan spirit dari perubahan tadi mengajak kepolisian membangun demokrasi dan peradaban sipil itu, Pak Bang Karni. Nah, kemudian topangan terhadap institusi kepolisian ini sangat besar. Dari yang tadinya awal-awal reformasi tahun 99, 2000 itu anggarannya ya lebih kurang 4 triliunan. Terus sampai kemudian saat ini anggarannya itu 107 triliun. Artinya apa? Dukungan baik itu perundang-undangan, dukungan anggaran, itu luar biasa Bang Karni pada kepolisian. Dan penambahan personel, fasilitas, apa segala macam. Artinya apa? Kita ingin mendesain polisi ini bagian dari yang memperkuat peradaban sipil tadi. Membangun tertib sosial. Maka kalau kita lihat di Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 itu tentang kepolisian, 3 tugas dan fungsi kepolisian itu. Keamanan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan perlindungan. Nah kalau kita lihat dari 3 ini, kita klasifikasi Bang Karni, keamanan ketertiban masyarakat. Kalau saya bisa kasih nilai ini, nilainya 8-10, bagus. Iya dong, kalau Kamtibmas itu tidak bagus Bang Karni, kriminal di mana-mana, jambret di mana-mana. Dan hari ini kita bisa berkumpul begini, jalan kemari, tidak ada gangguan apa, karena fungsi Kamtibmas tadi. Tetapi dalam menegakkan hukum, fungsi yang kedua, ini yang menjadi titik krusial yang harus dibenahi total menurut saya. Nah inilah yang menjadi sumber yang kritik masyarakat terhadap selama ini. Nah kemudian dalam aspek perlindungan masyarakat. Nah ini nilainya ini, kalau tadi itu nilainya perlindungan dan pelayan masyarakat iya, itu satu. Perlindungan dan karena pelayanan. Mereka maunya perlindungan, tapi mau dihilangkan pelayanan masyarakat. Padahal pelayanan dan perlindungan masyarakat. Iya betul Bang, perlindungan dan fungsi pengayoman itu. Nah kalau tadi menegakkan hukum ini nilainya rapornya merah, dan harus dibenahi di bawah 5 lah itu standar nilainya itu. 5 pun berat kita memberikan nilainya tadi, menegakkan hukum. Nah, nilai dalam perlindungan pengayoman masyarakat tadi ini dan pelayanan masyarakat ini nilainya antara 5 dan 6. Nah, itu kita lihat tuh kejadian seperti di Kanjuruhan. Nah, masih paradigma represif ke masyarakat itu. Sehingga yang jatuh adalah korban. Nah, dari sini Bang Karni, kalau kita melihat ya, ada ketika kita bicara malam ini, dan saya berterima kasih Bang Karni tidak mau bosan dan selalu konsisten. Ya, ini wujud kecintaan kita terhadap Polri. Kita bukan mau menghakimi institusi kepolisian malam ini, tetapi kita menampakkan kecintaan kita kepada kepolisian.
Kecintaan kita dengan apa? Dengan kita melakukan koreksi, kritik. Gitu. Kalau kita lihat Bang Karni, saya nonton di salah satu TV yang berbayar itu, kisah tentang El Capo, Joaquin itu. Saya merasakan menonton film itu, nyaris-nyaris seperti polisi di Indonesia. Dan penegakan hukum di Indonesia. Yang mudah diatur apa segala macam. Yang itu cerita El Capo itu di Meksiko, Joaquin Guzman itu gembong kartel narkoba. Nah, artinya apa Bang Karni? Kalau kita melihat ya, yang disampaikan Presiden kemarin itu udah sebenarnya itu sudah menjadi poin yang udah berada di titik nadir sebenarnya kepolisian ini hari ini. Kalau itu tidak dibenahi, udah ambruk. Ketika kepolisian ambruk, ya ambruklah juga. Ya Republik ini melemah. Karena salah satu pilar Bayangkaranya itu yang kita ajak untuk membangun peradaban, salah satunya adalah kepolisian tadi. Kemudian Bang Karni, dalam terkait narkotika, BNN satu diantaranya kita melakukan untuk melakukan tugas pemberantasan narkotika. Angka prevalensi pengguna narkotika itu tahun ke tahun meningkat, transaksinya juga meningkat, uang keluar juga meningkat. Kenapa Amerika gencar memerangi kartel narkoba di Amerika Latin, baik di Meksiko maupun di Kolombia? Karena mereka melihat neraca transaksinya. Loh kok duit keluar ke sana sangat besar, komoditi apa sih yang masuk ke negara kita? Dilihat ternyata narkoba dan mereka melakukan operasi itu. BNN-nya. Nah di kita, data di BNN itu setiap tahun dan juga PPATK merilis transaksinya sangat fantastis. Puluhan triliun, di atas 50 triliun setiap tahun. Ini kan luar biasa Bang Karni. Nah 2015 lalu Presiden sudah mencanangkan kita perang narkoba, kita darurat narkoba. Tetapi langkah dan tindakan kita tidak mencerminkan kedaruratan itu. Tidak menampakkan bahwa kita ingin berperang. Nah terus itu bisa kita lihat dari konstruksi penganggaran. BNN itu anggarannya kita suruh perang tapi anggarannya nggak nyampe 2 triliun. Itu salah satunya contoh yang Bang Karni. Nah kemudian kita lihat seperti di kepolisian, anggaran ratusan triliun, 107 triliun, 30 triliun lebih itu Bang Karni kepada sarana, prasarana, peralatan, material khusus, almatsus istilahnya itu. Biaya anggaran penyidikan itu cuma berkisar 5 triliunan. Kamtipmas 17 triliun. Di peralatan ini yang sebenarnya ketika saya masih di Komisi 3, saya selalu ingatkan anggaran yang sangat besar ini sesuai kebutuhan institusi kepolisian atau memang ini hanya cuma proyek yang dimana alatnya sudah berlebih dan mubazir itu, tapi nggak pernah jelas tuh auditnya. Harusnya kan itu dialokasikan ke sektor tugas-tugas lain. Kalau yang peralatan yang sudah mubazir tadi. Ada yang bukan mubazir tapi tidak bisa difungsikan. Betul Bang Karni. Dan itu iya. Dan itu sangat banyak itu. Pemborosannya di situ. Nah, ketika pembahasan anggaran dengan kepolisian, saya masih di Komisi 3, saya sampaikan ke Pak Kapolri dan Wakapolri. Waktu itu Pak Idam dan Wakapolri masih Pak Gatot. Saya sampaikan, ini udah nggak benar Bang.
Saya sampaikan gitu. 30 Jadi triliun lebih. tidak ada alasan yang dibilang oleh Boyamin karena mereka kemudian tidak punya uang untuk penyidikan. Dasar itu kemudian mereka cari uang sendiri, nggak ada alasan. Kalau dari segi budget kita tuh. Betul Bang. Harusnya tidak ada alasan. Harusnya kan kalau anggaran berbasis kinerja, ya harus dialokasikan tuh pada fungsi apa? Fungsi tugas pokok, fungsi kepolisian tadi. Alat-alatnya tiap tahun itu kalau kita lihat Bang Karni, kita rata-ratakan dalam 5 tahun ini, itu rata-rata 30 triliun lebih anggaran untuk peralatan tadi. Loh tiap tahun apa aja tuh alat? Boros banget gitu. Dan kemudian kita juga mendengar, Pak, alat yang ada sama kami itu sebenarnya bukan sesuai usulan kami. Tapi itu nggak pernah dikoreksi. Nah, artinya apa Bang Karni? Ini momentum ya, sehingga setiap peristiwa itu jangan terlewat begitu saja. Harus momentum berbenah. Cuman dalam hitungan berapa tahun? 3 tahun kalau nggak salah Bang ya, mohon dikoreksi. Ada berapa bintang 2 bermasalah. Loh, bagaimana sistem rekrutmen untuk menjadikan bintang itu gimana sih? Kok bisa kualitasnya kacangan banget bintang kita? Kualitasnya receh banget gitu loh. Bintang loh. Atau bintangnya diganti aja, jangan lagi bintang. Yang obstruction of justice sekarang satu ada bintang 1 Ton. Iya. Artinya ada bintang 2, ada bintang 1. Cuman dalam hitungan 3 tahun. Apa? Kalau saya ada yang serius. Nggak bisa didiamkan. Nah, ini yang menurut saya Bang Karni menjadi fokus di kepolisian dan juga seluruh elemen terutama baik itu masyarakat sipil, elemen politik, pers, media, dan juga presiden. Memang kita harus dorong ini Bang Karni. Kita tidak boleh biarkan perubahan di institusi kepolisian itu kemudian kita serahkan di kepolisian sendiri. Nggak mungkin bisa kuat di dalam itu. Tapi kita harus dorong sama-sama. Agar apa? Agar polisi kita ini, Polri, Kepolisian Negara Republik Indonesia ini, bagian dari yang kita harapkan membangun tertib dan peradaban sosial kita ini. Kalau nggak begitu Bang Karni, hancur. Nah ketika satu di antara penegak hukum itu hancur, ya hancurlah. Nggak ada tertib lagi kita ini. Nah, kemudian dari persoalan tadi tentang gaya hidup apa segala macam. Udahlah, saya Bang Karni ya, baik itu kepolisian, baik apapun lah, mau pejabat negara juga teman-teman DPR, mau menteri, mau apa. Sepanjang masih menerima uang negara, udahlah jangan tampakkan kemewahan. Menurut saya bukan jangan ditampakkan, seakan-akan kalau itu narasi yang kita bangun Ton, lu boleh nyuri tapi jangan diperlihatkan. Artinya lu jadi polisi ada konsekuensi. Sebab kalau kita bilang tidak jangan ditampakkan seakan-akan bisa dia nyuri asal penting disembunyiin gitu loh. Ya artinya gini Bang. Loh, Ton. Maksud aku itu harus kita lugas di sana karena saya lihat seperti pesan presiden, janganlah ditunjukkan hedonisme atau kalau punya motor gede jangan ditunjukin. Nah, dugaan saya narasi ini karena dia olong solo. Tapi kalau dia sahur siang yang ngomong, lu dari mana duit lu punya mobil gede, kemudian juga mobil mewah gitu loh. Sebab itu menurut saya juga harus kita sosialisasikan. Karena seakan-akan apa yang di istana, lu boleh punya mobil gede atau mobil mewah. Tapi jangan dipertontonkan sensitivitas rakyat gitu loh. Tetapi kan bahasanya menurut saya, itu dari mana uangmu membeli mobil gede itu gitu loh. Betul. Jadi lawyer aja, ya toh kalau jadi lawyer memungkinkan gitu loh. Minimal ya, jadi pengusaha lah. Jadi kalau masih yang namanya menerima fasilitas dari negara, gaji, walaupun dia kaya raya,
ya tadi tentu secara value nilai ya nggak boleh dong menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya diri, itu pasti ya. Kemudian jangan, kalaupun dia punya ya jangan dipertontonkan dong. Pakai aja lah barang biasa, nggak harus barang branded, nggak juga harus nyigar. Maaf Bang Karni. Bang Karni mungkin tahu, jadi Iya. namanya mereka masing-masing itu. Sigar ini. Saya ngerti sigar itu ya justru dari teman-teman polisi. Malah jadi saya tanya, ini sigar apa sih? Sigar apa sih? Nah gitu, bukan dari tukang sigar. Nah artinya apa? Sigar itu ada 3 juta satu batang. Ah, itu dia Bang Karni. Belum lagi yang namanya minuman wine yang tahun berapa itu. Nah artinya apa? Apapun itu ketika ya gaya hidup berbiaya tinggi itu ya pasti kan mempengaruhi ininya sehari-hari gitu. Nah kemudian kita minta juga Kapolri ya supaya jangan ada lagi itu personil kepolisian jadi pengurus organisasi yang mewah tadi itu, motor besar, mobil apa. Udahlah, gitu loh. Kan orang juga ngelihat gaji lu berapa. Ya kemudian orang mengkaitkan tadi barang bukti. Belum lagi jual beli perkara. Apalagi? Sangat banyak Bang Karni kalau mau kita runutkan. Tapi kita tidak ingin ya hal begini nih yang menjadi soal yang selalu terulang dan tidak terselesaikan. Dan kita nggak ingin ini Bang Karni. Seperti itu kira-kira Bang Karni. Baik. Cuma ada pertanyaan saya tadi hubungan polisi dan DPR itu. Kenapa hampir semua anggota Komisi 3 tidak mau datang untuk berbicara dalam kasus Sambo? Nah itu saya nggak tahu Bang Karni, teman-teman itu. Tapi ya sebagian berbicara, sebagian ya. Sebagiannya lagi mungkin atau gimana, ewo pakewo atau nggak enak. Tapi menurut saya sih, ya berteman. Tapi ketika dalam fungsi-fungsi pengawasan ya harus tetap dijalankan agar balance. Enggak, ketika kasus Teddy Minahasa, informasi pertama dari Komisi 3 dulu. Jadi padahal gak diundang, udah ngomong aja sendiri di DPR. Nah itu menjadi PR buat teman-teman Komisi 3 lah. Antara Sambo dan Teddy Minahasa. Ya maksudnya Bang supaya Mas Hinton kembali lagi Komisi 3 supaya lebih mudah diundang gitu Bang. Ya kan gitu. Tapi memang Bang Karni dari kasus Sambo dengan Teddy Minahasa ya, memang berbeda porsi saya lihat ya. Sambutan dari DPR terhadap Sambo tidak begitu besar ya. Tapi begitu terhadap Teddy Minahasa, DPR sangat sangat termasuk wakil ketua Komisi 3 ya. Saya lihat juga. Justru memang kalau lihat berita ini dari sana pertamanya muncul ya. Dan dampak daripada yang terjadi di masyarakat sekarang, ada seolah-olah terjadi ada perang bintang antara di kepolisian. Padahal tidak ada sebetulnya ya. Seolah-olah kenapa misalnya baru mau jabat Kapolda Jatim ada tidak suka misalnya gitu. Padahal ini sebetulnya kalau kami jelaskan, kalau lihat daripada kepolisian, ini dari awal, ini kan bulan Mei sebetulnya kejadiannya. Bulan Mei ada penangkapan, kemudian dilakukan di Polres Jakarta Pusat, kemudian diminta bantuan Polda Metro Jaya, lalu sekarang pengembangan terakhir adalah merupakan mengarah kepada Irjen TM ini. Nah sama ini nih Bang, momentum Irjen TM ini sebenarnya harus menjadi momentum kita untuk serius menangani narkoba ini Bang. Ini udah bahaya menurut saya ya. Angka pengguna itu meningkat setiap tahun ya. Nilai transaksinya juga meningkat setiap tahun.
Dan pemetaan di BNN maupun kepolisian itu selalu jelas. Sumbernya dari laut. Tetapi kenapa kita tidak bisa mengantisipasi itu? Apa? Kalau kita katakan kita perang, ayo dong, negara tampakkan keseriusannya perang. Alatnya disiapkan dong, gitu. Jalur-jalurnya sudah diketahui kok. Tapi ini kok setiap hari mengalami peningkatan terus. Nah, artinya apa Bang Karni? Ini negara benar-benar tidak serius terhadap narkoba ini. Nah, sementara korbannya adalah generasi muda. Dan kita bicara hari ini, kita nggak tahu. Jangan-jangan anak-anak tetangga kita, anaknya teman kita. Ah, itu Bang. Nah, artinya apa? Dengan Irjen TM ini, ya, dengan kasus ini maksud saya, ya udah, ini negara kita fokuskan dong. Ayo kita benahin. Nah, apa kalau memang institusi untuk melakukan pencegahan peredaran narkotika itu harus kita benahin dan institusi penindakannya kita benahin. Undang-undangnya bila perlu kita benahin. Nah, BNN kita fokuskan di mana? Ayo, polisi kita posisikan di mana? Ayo. Jadi ini Bang Karni, ini saya ngelihat, saya kenapa ketika rapat sama BNN apa segala macam, saya bahkan saking jengkelnya tuh, Bang, saking jengkelnya tuh, loh setiap tahun angkanya meningkat, gitu. Terus cuman jadi angka saja dan kita tidak bisa ini ya, masih relevan nggak ini BNN? Saya pertanyakan gitu Bang Karni. Nah, menurut saya kalau kita lihat institusi BNN ini, menurut saya harus juga dibenahin total. Bagaimana pelibatan TNI menurut saya dalam operasi-operasi yang mencegah masuk. Bagaimana peran bea cukai. Bagaimana peran kepolisian dalam memantau baik jalur masuk maupun peredaran, penanggulangan dan penindakannya. Nah kalau yang sekarang ini, saya nggak yakin dan saya nggak percaya Bang Karni, bahwa kita akan bisa menurunkan peredaran narkotika ini. Nah, kalau kemarin Pama ngobrol-ngobrol sama teman tentang Freddy Budiman ya, yang udah dihukum mati Nah, sebutkan dia tidak impor, tapi dia produksi di sini. Nah, kalau sekarang barang ini rata-rata impor, berarti kan duit kita yang banyak keluar. Nah, kemudian jenis barangnya, kokain apa segala macam. Pemetaannya kita sudah tahu, tetapi kenapa kok kita tidak bisa mencegah barang itu masuk? Itu kan jadi pertanyaan Bang Karni. Kenapa kok bisa dibiarkan terus? Angka setiap tahun meningkat, korbannya menambah terus. Sebaran penggunaannya sampai ke desa-desa Bang Karni. Kalau di Amerika, yang belanja narkoba itu orang-orang kelas menengah. Kalau di kita kan enggak, orang-orang di kampung yang penghasilannya pas-pasan. Nah jadi menurut saya Bang Karni ini menjadi tugas serius lah ya pemerintah maupun DPR untuk menata tentang pemberantasan narkotika ini. Bang Karni, saya ingat soal anak-anak kita, saya ingat Henry Yosodiningrat, dia membuat granat itu sebenarnya karena kekecewaan yang luar biasa karena anaknya korban. Tadi kita pikir dia akan diundang Bang Karni, kita juga pertanyaan besar juga tiba-tiba Henry Yoso adalah pengacaranya Teddy Minahasa. Tadi kami hampir semua mudah-mudahan Henry Yoso kemudian datang karena ini juga menjadi concern kita. Kita tahu dia adalah betul-betul aktivis anti narkotika. Bahkan kenapa granat dibuat karena anaknya korban, tapi juga pertanyaan kita juga kenapa dia menjadi pengacaranya. Kita tadi pikir dia akan datang.
Dan tentang pembinanya anak-anak Bang korban Karni. kita. Pembina granatnya Bang Karni. Salah satu pendiri. Yang mendirikan granat itu saya. Serius. Oh iya, iya Bang. Jadi- Tolong Bang kasih tahu itu Ya Bang. kasih nama juga saya. Bang Karni, mungkin ini juga kekecewaan saya. Saya pikir dulu BNN itu adalah level besar atau ke bandarnya atau penjualnya. Tapi 2 tahun terakhir ini atau 2 sampai 3 tahun ini, termasuk kemarin saya tahu itu di Jogja, malah yang diproses itu hanya pengguna dan pembeli dalam jumlah besar. Dikatakan itu dia penguasa sehingga kena 4 tahun. Tapi bahkan itu bayarnya pakai rekening, penjualnya nggak pernah ditangkap sampai sekarang di Jogja. Nah ini sesuatu keprihatinan, mestinya ini BNN juga perlu dilakukan pembenahan. Dan mungkin jadi Mas Hinton tadi tentang jenderal kita receh itu sebenarnya usulan. Besok lagi harus ada profil assessment termasuk psikotes yang sangat sulit dan itu kalau perlu 2 hari biar berkeringat gitu. Ketahuan di situ bisa mengerjakan psikotes dengan tekanan. Harusnya jenderal begitu. Mungkin Nah, Pak Arianto Sudadi nanti akan membahas itu. Mas, Makasih. waktu polisi yang datang ke istana itu kan ada dugaan ada 8 Kapolda waktu asesmen yang diduga ada barang di tubuhnya. Sampai sekarang itu nggak ada loh lanjutan. Yang kita tahu soal bagaimana kelanjutan yang ketika Kapolda itu diundang itu saya kira juga harus seperti Boyamin bilang itu saya kira juga harus didalami. Saya ingat itu pernah dibantah katanya tidak oleh Pak Dadi Prasetyo. Namun sekarang tantangannya begini aja. Dilakukan tes bersama-sama, semua dites urinnya dalam waktu mendadak. Yang khususnya yang bintang 1 sampai bintang yang di atasnya lah gitu. Coba berani nggak itu? Kalau saya pertanyaannya bukan itu. Kenapa masuk ke istana harus tes urin? Rasanya enggak. Saya berapa kali masuk. Kalau PCR ya. Tapi tes urin nggak ada. Tidak ada tes urin. Lah, Yang sekarang ada enggak apa-apa, PCR. perdebatan Ya, itu enggak apa-apa. ya. Tapi sekarang untuk mencegah ini terulang, ada bintang yang kena gitu atau pengedar. Sekarang paling enggak mitigasinya ini ada tes keseluruhan ya. Kalau ini dianggap jenderal aja diskriminatif ya mulai dari brigadir lah. Semua dites, dibawa ke rumah sakit yang ada alatnya semua dites. Itu loh. Berani enggak sekarang Polri melakukan itu? Baik, sekarang giliran. Tapi tadi ya kenapa diharapkan Edri Yoso datang? Ini Yoso lagi jadi pengacara keluarga Sambo dari PDIP loh. Hah? Mana bukan Sandepo hari ini? Oh gitu. Kita sebutnya tadinya yo pengen banyak nanya Bang. Hah? Pengen banyak nanya sama Henry Rosoninrat. Tentang bagaimana 20 miliar tadi juga ya. Karena sudah ketemu mungkin TM ya. Iya. Paling tidak bisa menjelaskan kepada kita. Termasuk kalau kita lihat dia akan memberikan penjelasan termasuk juga telah melakukan tes apa namanya itu? Tes urin kembali, urin ya, urin. Ya, bahwasannya hasilnya positif ya. Artinya itu merupakan bantahan dari pihak Teddy Minasa. Tapi saya tanya juga polisian, itu hak mereka kata polisi. Karena sepanjang kami sudah memiliki bukti-buktinya tidak mempengaruhi apapun. Apapun yang dijelaskan oleh pengacara daripada Teddy Minasa tadi. Ya tadi kan Pak Dedi juga udah. Ya udah menjelaskan ya. Ya. Baik, sekarang Pak Irjen Polisi Purnawirawan Arianto Sutadi, Penasihat Ahli Kapolri. Baik, terima kasih Bang Karni. Selamat malam Bapak-Bapak sekalian. Ini saya terakhir nih, jadi enak bagi saya tinggal menyimpulkan saja. Jadi saya juga terima kasih Pak Karni ngundang ke sini. Karena misi saya itu Pak, saya ingin menjelaskan permasalahan yang terkait dengan polisi ya, kepada masyarakat berdasarkan pemahaman saya dan pengalaman saya sebagai polisi gitu. Jadi sudut pandang dari polisi juga, walaupun sekarang saya adalah pengamat ya, sudah pensiun kan. Cuman karena kedudukan saya sebagai penasihat ahli Kapolri, ya tetap dari dalam polisi juga, dari luar juga.
Nah, kalau dari diskusi ini tadi saya kok kelihatannya bisa saya simpulkan ya. Ada 2 pertanyaan besar yang harus dijawab. Satu. Tadi kan pertanyaan Pak TM ditangkap karena narkoba. Kok bisa kan gitu kan? Kok bisa Jenderal Bintang 2 itu kok bisa ikut-ikut dalam narkoba kan gitu kurang lebih. Itu pertanyaan nomor 1 yang pengen jawab kita. Yang kedua, kira-kira kan polisi sekarang buruk sekali nih. Bisa nggak polisi jadi baik? Kan gitu ya. Nah ini saya ingin jawab itu. Yang nomor 1, kok bisa seorang jenderal bisa terlibat dalam narkoba? Nah ini saya akan terangkan bahwa polisi secara umum. Polisi itu kalau secara idealis kan diharapkan sebagai penegak hukum dan tugas mulianya itu ya. Orang berimajinasi bahwa polisi itu pasti bagus. Seperti kalau Pak Kapolri istilahnya emas kan gitu kan. Tapi dalam prakteknya polisi itu saya bertugas polisi dari mulai prajurit sampai jenderal. Jadi saya melihat Pak, polisi itu manusia juga. Jadi sekarang ini dari 430 manusia polisi itu gitu ya. Itu bisa digolongkan kalau garis besar antara yang polisi baik, idealis, yang menengah, dan yang buruk. Sehingga pasti akan terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh polisi. Karena ada yang buruk. Gitu. Dan polisi itu kalau baik tidak pernah diapresiasi rakyat. Tetapi kalau satu buruk udah akan menghabiskan kebaikan yang sama. Itulah maka kemudian citra polisi pasti naik turun. Itu kira-kira gitu Pak. Nah sekarang ini yang terjadi kalau dari pengamatan saya, polisi kok jadi terpuruk-puruk gini ya gitu ya. Kalau saya lihat kemarin itu polisi terlena. Dulu polisi itu tidak pernah mendapatkan apresiasi dari masyarakat, kepercayaannya. Dulu selalu 3 terbawah. Nah, sejak Pak Tito bisa naik kan menjadi 3 teratas. Nah, saya kira itu ya, saya sebagai orang lingkungan dalam seperti itu, dipikirnya polisi itu udah baik. Sehingga sisi-sisi negatif yang masih ada sebetulnya, cuman waktu itu jarang terungkap ya. Walaupun itu sudah banyak sekali dikeluhkan oleh masyarakat, itu tidak terjangkau. Zamannya Pak Tito begitu naik, saya sudah nyarankan Pak Tito, saya nggak ngerti ya, Pak Tito orangnya hebat ya, profesor, dia pinter lah gitu. Menurut saya dia Kapolri yang paling pinter sama secara Kapolri gitu ya. Sehingga mampulah dia menjadi Kapolri dan membawa polisi baik gitu. Saya hanya nyarankan Pak, kalau mau polisi itu baik Pak, 1, bersih reserse. Asalkan itu baik, pasti polisi baik. Sumbernya karena polisi tadi Pak Mas Enten bilang kan, kelemahannya di penegakan hukum kan gitu kan. Memang karena ranah penegakan hukum itu Pak, itu ranah yang paling mudah untuk diselewengkan. Itu. Nah, padahal polisi sekarang kan begitu reformasi kewenangannya kan sangat besar ya. Bukan jadi besar tapi memang besar dari dulu ya. Kemudian kewenangan itu bisa dipakai oleh dari prajurit terdepan sampai yang teratas. Artinya seorang prajurit yang hanya tamatan kalau dulu SMA yang kemudian dididik 3 bulan, 46 bulan, dia sudah dikasih kewenangan bisa nangkep, bisa ngapa-ngapain macam-macam lah gitu. Dan dia biasa memutus perkara di lapangan. Ya, otomatis dia kalau mau itu tadi kalau ada yang baik ada yang buruk ya kesempatan untuk mencari mudah gitu. Itulah sehingga di polisi bisa terjadi, kenapa kok polisi justru yang digadang-gadang menjadi polisi yang baik kok banyak emang yang terlibat gitu. Itu Pak, kalau kita pakai teori itu ya korupsi ya karena kewenangan besar sehingga cenderung untuk korupsi gitu. Kalau saya melihatnya pada polisi ini agak lebih detail sedikit ya. Polisi itu mempunyai kewenangan yang besar dan mempunyai diskresi. Artinya diskresi itu bisa menerapkan kewenangannya sesuai dengan maunya dia sendiri di lapangan. Kewenangannya besar, otomatis pasti potensi korupsi, tindakan korupsi pasti besar. Nah, supaya itu imbang, maka harus disertai dengan pengawasan yang kuat. Sepanjang itu masih berimbang, maka penyimpangan yang dilakukan oleh polisi itu pasti akan berkurang lah gitu. Itu yang secara umum kayak gitu. Nah, sekarang yang terjadi adalah itu tadi polisi tadinya terlena, merasa baik, sehingga sisi-sisi jelek itu yang pengawasan kepada perilaku negatif itu sangat
berkurang. Terutama perilaku hedonis. Saya dari dulu udah 4-5 tahun saya katakan, Pak tolong hedonis tuh terapkan seperti yang dulu lah waktu zaman kami dulu. Dulu tuh pakai jam Rolex aja langsung ditegur. Lah sekarang kok wah berhura-hura kayak gitu, sama sekali nggak pernah ada teguran kan. Gitu. Akibatnya ya semua merasa benar dan lain-lain ngikuti gitu. Dulu waktu kami, kalau ini bukannya kita sok baik itu enggak ya, tapi saya Kapolri Malang itu dulu tuh pakai mobil Corolla sitaan baru itu aja enggak risih gitu loh. Nah sekarang berlomba. Istri-istri pejabat level Kapolres saja kalau enggak Alphard enggak tetap. Tapi kan enggak ada teguran. Akibatnya kayak gitu, jadi terlena dengan kayak gitu ya otomatis budaya koruptif itu lebih menonjol yang terjadi. Nah kalau sekarang kalau narkoba, saya tidak berpengalaman sekali dengan narkoba, cuman kebetulan punya pengalaman dulu waktu bikin undang-undang narkoba itu mengenai BNN, saya ikut, Kadif Binkum waktu itu saya, dan kemudian saya pernah jadi dir narkoba walaupun cuma sebentar. Narkoba di Indonesia menurut saya itu perkembangannya memang pesat, tapi tidak separah seperti di negeri yang lain lah, sehingga kalau perang antara dengan narkoba itu sampai pasukan gede itu melawan mereka kan. Di Indonesia parahnya hanya adalah volumenya terlalu besar. Dulu waktu zaman saya itu Pak, saya mengadakan pengintian 6 bulan di Cimande atau Cimone itu Pak. Itu cuma sabu 125 kilo. Itu udah pertemuan paling besar dalam sejarah. Nah kemarin Angkatan Laut kan 1,5 juta, 1 ton. Di sini aja berapa kilo gitu. Seorang aja bisa nangkep. Jadi pesat sekali. Nah, pesatnya parahnya itu adalah sekarang para bandar narkoba itu sudah banyak melibatkan pejabatnya, petugasnya gitu. Sampai di situ aja baru itu. Nah, sekarang petugas-petugas dan pejabat itu paling sulit itu melepas daripada kelitan daripada narkoba. Karena memang duitnya besar sekali ya Pak ya. Dan kemudian setiap petugas Pak ya, itu kalau menangkap narkoba itu, saya dulu waktu narkoba tak hitung-hitung ya, manfaatnya itu mungkin 4 poin, mudaratnya ada 10 poin. Contoh misalkan saya nangkap narkoba, wah berarti kan hebat. Mungkin ya bisa dapat kenaikan pangkat karena berhasil gitu ya. Kebanggaan keluarga, menyelamatkan masyarakat itu nilai positifnya. Tapi nilai negatifnya, nomor 1, saya harus bersusah payah menyelesaikan berkas. Yang tadinya simpel-simpel saja, kalau di 86 di lapangan kan enak ya. Saya tidak mendapatkan uang banyak, dan pasti saya akan dimusuhi oleh teman-teman yang sudah kolusi, dan saya akan dipindahkan oleh pimpinan yang sudah kolusi. Kemudian saya akan dicelakakan, dijebak. Kemudian kalau tidak saya, keluarga saya akan diancam. Kekuatan itu memang segitulah kuatnya. Makanya itu Pak, jangan diharapkan seorang petugas narkoba di lapangan itu bisa tabah sampai lebih daripada setengah tahun. Pasti setelah 6 tahun, 6 bulan, dia pasti ikut-ikutan lah terlibat itu. Nah, tinggal terlibatnya itu apakah dari cuma ikut-ikutan gitu, kemudian pura-pura nggak lihat, atau ikut terlibat memasarkan dan bahkan titip kan gitu kan. Nah, termasuk juga saya akan masuk pada itu tadi Pak Teddy tadi ya. Kok bisa dia menjual barang bukti? Nah ini dulu ya, strategi dulu untuk menanggulangi narkoba itu dulu. Polisi ya, kan dulu kan polisi ya sebelum ada BNN. Kita nggak akan mungkin Pak nangkap itu kalau tanpa harus memancing. Akhirnya undang-undang memberi kewenangan pada aparat, boleh kontrol delivery namanya. Artinya itu polisi boleh menyamar, beli atau jual, saya lupa ya detailnya itu. Dengan memancing itulah maka kita dapat bandar yang lebih besar. Kalau cuma menangkap tanpa itu kecil-kecil kan. Nah, akibatnya kan polisi dikasih kewenangan sekarang untuk kontrol delivery itu. Tapi ingat ya, setiap kewenangan yang diberikan pada aparat atau siapapun harus diwaspadai, pasti terjadi penyelewengan di situ gitu loh. Di mana-mana lah kewenangan gitu kalau kita kasihkan pasti akan terjadi penyelewengan. Nah, untuk narkoba ini sangat besar sekali Pak ilmunya. Sehingga sangat sulit untuk menghindari kita tuh bersih. Itulah mengapa narkoba itu kemudian terus marak gitu.
Kira-kira itu ya kalau menurut saya. Terus kemudian reformasi tadi Pak Mas Hinton bilangnya. Setelah reformasi, polisi ada 3 reformasi kan. Kultural, instrumental, sama struktural. Untuk kultural, dulu sudah polisi dirubah dari militeristik ke sivil. Yang terlupa adalah reformasi budaya negatif polisi. Yang saya tahu ya, dari dulu saya masuk polisi dari bawah sampai atas tuh. Ada 3 Pak, yang membuat polisi itu sering dinilai negatif. Nomor 1 adalah budaya koruptif. Itu tadi lah suap nyuap dan sebagainya. Karena di semua lini itu sangat mudah, terutama di resese. Yang kedua budaya hedonis itu tadi. Dan yang ketiga budaya setoran. Itu tadi. Setoran itu ya dilungkan job yang basah itu biasanya kan mereka harus mengumpulkan gini, ada acara apa mereka suruh ini apa membiayai dan sebagainya. Itu sudah bertahun-tahun berjalan terus tapi nggak pernah diarahkan untuk itu harus dieliminir gitu. Nah saya kira ya kalau seandainya masih banyak lagi panjang sekali Pak itu kalau mau diceritakan ya. Makanya apakah polisi bisa baik gitu. Kalau untuk narkoba sendiri ya Pak ya saya kalau selama ini polanya masih seperti ini ya pasti narkoba akan tetap meningkat terus lah. Tadi ditanyakan apakah BNN perlu dikoreksi kan gitu ya. Kuncinya adalah kepada gini Pak. Setiap badan ya apabila dikasih kewenangan itu harus ada pengawasan eksternal daripada badan itu Pak. BNN kalau dikasih kewenangan gitu nggak ada yang ngontrol BNN ya dia dengan seenaknya sendiri malahnya. Sama juga dengan polisi. Polisi itu kan kewenangannya besar. Tapi sekarang kontrol eksternal kan hampir nggak ada. Lembaga ya maksudnya ya. Kompolnas hanya menyarankan saran strategis. Menerima keluhan masyarakat dan mencalonkan Kapolri. Tapi di situ Kompolnas tidak dikasih tugas boleh mengamati perjalanan karier orang supaya bisa memilih Kapolri yang baik. Kemudian Kompolnas juga tidak bisa mengoreksi apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh polisi itu sendiri. Walaupun misalnya negor atau menyarankan untuk demosi dan sebagainya. Akhirnya kan itu pengawasan seakan hampir nggak ada. Nah kalau untuk pengawasan internal Polri cukup banyak Pak. Mulai dari administrasi disiplin, kode etik, dan pidana. Sayangnya aturan itu sudah detail sekali, tapi implementasinya tidak efektif. Buktinya yang kode etik tuh Pak, itu aturan itu detail Pak. Nggak boleh nyeleweng, nggak boleh jual barang bukti, ada Pak, nggak boleh nahan orang ini gitu. Tapi setiap terjadi pelanggaran seperti itu, penindakannya nggak serius gitu dan tidak kelihatan. Akhirnya tidak ada efek deterren. Tidak ada efek deterren, maka itu akan menyebar gitu. Jadi saran saya kalau memang kita mau memperbaiki polisi ya, ini kesempatan bagus. Karena apa? Kita berterima kasih lah pada kasus Sambo itu sehingga polisi bisa dibangunkan dari tidurnya oleh presiden, begitu kan. Dan Kapolrinya bagus, sudah semangat tinggi. Tinggal sekarang kuncinya adalah perubahan ini nggak akan berhasil apabila tidak semua lapisan polisi menyadari itu. Makanya kemarin Pak Presiden manggil itu saya senang sekali karena apa? Habis itu kan kemudian kan Kapolri manggil kepada rakyatnya semua ngomong langsung gitu untuk menunjukkan keseriusan gitu. Jangan seperti yang dulu-dulu paling angkat-angkat ayam lah gitu. Jadi kalau mau polisi baik menurut saya ya sekarang ini yang nomor 1 tuh budaya yang negatif 3 itu dibasmi, betul-betul basmi. Caranya tidak sulit kok. Tinggal di kode etik itu Pak. Kode etik polisi itu yang tadinya ini banyak itu. Cukup taruh di atas paling tinggi. Kalau polisi itu koruptif maka sanksinya adalah PTDH misalnya gitu. Kalau dia demosi, kalau dia hedonis, demosi. Contoh misalkan seperti Kapolres, isunya berfoya-foya, langsung copot aja dari Kapolres. Nggak usah lama-lama. Kalau sekarang yang terjadi Pak, kode etik itu kadang-kadang prosesnya pelanggaran sekarang hari ini diketahui dari laporan surat ya, kadang-kadang surat kaleng, diadakan penelitian, sidangnya baru 6 bulan kemudian.
Padahal hampir tiap hari terjadi pelanggaran kode etik itu, Pak. Jadi saya pikir kalau menghilangkan budaya negatif itu tadi ya, perkuat kode etik itu tadi dengan 3 pelanggaran itu langsung sanksinya sanksi yang kuat. Budaya setoran misalnya. Sanksinya adalah yang nyetor sama yang terima setor dua-duanya demosi. Saya kira kalau dengan dikasih contoh 1, 2 aja yang lain sudah berhenti itu. Jadi intinya adalah pengawasan internal itu mesti diperkuat dan betul-betul diimplementasikan dalam waktu yang singkat dan memberikan efek deterren. Sedangkan kalau kontrol eksternal, daya kritis masyarakat sekarang itu tetap ditingkatkan, ya. Dan polisinya mau tahu diri lah bahwa dia itu sudah tidak baik-baik saja sekarang ini kan gitu ya. Jangan bilang oh polisi masih baik-baik saja katanya gitu. Nggak mau dikritik ya susah kalau gitu nggak ada perubahan kan gitu kan. Dan yang terakhir kontrol eksternal itu harus diperkuat. Harus ada sehingga kinerja daripada polisi itu diaudit oleh badan yang di luar. Terutama apabila ada pelanggaran bisa ditindak dengan secara nyata dan cepat oleh badan eksternal itu. Saya kira hanya dengan kebersamaan ini polisi bisa baik. Jadi jangan biarkan polisi sendiri ya. Sekarang ini Pak Sigit sudah menggebu itu, tapi bawaannya belum tentu mau. Ikuti, dorong, dan pemerintah mudah-mudahan cepat memberikan sistem pengawasan eksternal yang kuat itu tadi. Saya kira itu Pak pandangan saya. Saya kira tugas DPR tuh eksternal itu memperkuat Kompolnas itu dengan wewenang-wewenang. Iya betul Bang Karni, harusnya undang-undang kepolisian itu juga perlu direvisi sama undang-undang narkotika itu. Sehingga tadi kalau selama ini memang praktis pengawasan kepolisian itu dari eksternal itu ya hanya DPR. Nah dari internal itu Kompolnas ya mandul. Nggak bisa memberikan rekomendasi apapun. Nah kemudian juga terhadap BNN itu juga harus itu Bang Karni. Karena apa? Kalau kita lihat ya, kita kan sudah mendeklir perang terhadap narkoba tadi. Nah masih beberapa itu kita lihat seperti pernah sebelumnya itu kepala BNN malah terlibat narkotika. Juga menginikan menjual kembali barang bukti. Nah ini kan bahaya Bang Karni. Nah artinya apa? Ini sebenarnya momentum untuk melakukan kita perbaikan. Baik secara sistem maupun secara kultural. Nah kepolisian dengan anggaran yang sangat besar tadi, tanpa ada pengawasan yang melekat juga selain yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI, dia juga harus ada pengawasan dari kepolisian seperti Dewan Pengawasnya lah Bang Karni. Kalau KPK itu kan kita dorong bikin Dewan Pengawas. BNN juga harus seperti itu. Nah dengan begini saya rasa momentum ini kita jadikan untuk melakukan penataan, pembenahan. Sehingga ke depan kita berharap polisi kita itu menjadi ideal. Ada berjalan mekanisme tadi yang disampaikan oleh Pak Irjen tadi, reward and punishment, dan kemudian sistem etiknya juga berjalan. Jangan lagi ada budaya setoran, jangan lagi ada yang namanya promosi-promosi yang tidak melalui tahapan yang terseleksi secara baik seperti itu, Bang Karni. Ya, catatan DPR juga banyak polisi datang ke Komisi 3 mau nitip naik pangkat. Jadi kawan-kawan Komisi 3 juga betul-betul bisa menahan diri gitu loh. Iya. Jadi harus karena itu juga pengawasan Komisi 3 itu kepada polisi jadi mandul. Iya makanya tadi Abang bilang kenapa Ferdi Sambo yang tadi itu gitu loh. Jadi itu juga kita Pak Arianto ini mohon sebagai penasihat Kapolri praktis tadi loh dilakukan tes urin untuk semuanya dalam waktu serentak itu. Mohon disampaikan pada Kapolri Pak Arianto. Dulu kayak itu tuh pernah Pak. Saya waktu jadi Kapolri pernah mendadak pagi-pagi tak umumkan Abu Sapel langsung masuk ke ruangan nggak boleh yang keluar. Tak siapkan itu mendadak Pak langsung periksa semua itu. Untungnya waktu itu dari 300 orang yang itu hanya 1 orang yang positif gitu. Tapi dengan cara itu paling efektif Pak. Karena apa? Ya, itu zaman dulu. Gitu. Kalau zaman sekarang justru itu. Ini saya kira ILC ini sebagai sarana efektif menghimbau kepada Kapolri untuk melakukan tes urin seluruh anggotanya. Masih itu aja. Bang Karni, sebetulnya kalau menurut saya
penanganan narkotika atau apa itu lebih baik dulu daripada sekarang. Kenapa demikian? Itu namanya rehabilitasi. Sering terjadi penyimpangan. Kemudian tangkap orang, kemudian rehabilitasi ya, biar bisa itu menjadi ya. Sering misalnya digunakan sebagai untuk penyalahgunaan kewenangan. Belum lagi misalnya penangkapan di luar, kemudian diselesaikan, selesai ya. Saya kira dulu tidak seperti ini ya. Kalau menurut kami adalah perlu ada tindakan tegas ya, seperti yang disampaikan oleh Bang Arianto tadi. Kalau misalnya ada terkait narkoba, pecat, nggak usah yang banyak. Harus tegas ya. Sehingga di sini untuk menertibkan bagaimana penanganan narkoba atau di kepolisian khususnya harus tegas. Artinya begitu ketangkap langsung pecat. Baik. Kali ini saya mau baca kutipan dari seorang jenderal polisi yang saya anggap orangnya relatif bersih dan rendah hati. Mendidik seorang calon polisi dengan hanya memberikan kecerdasan dan keterampilan tanpa menanamkan keimanan dan ketakwaan agar memiliki akhlak yang mulia, sama saja kita menciptakan monster di masa depan. Komjen Polisi Profesor Dr. Riko Amelia Daniel, Kalemdiklat Polri. Kita ketemu ALC yang akan datang.